Ya, alhamdulillah akhirnya bisa juga hadir di tempat pemingitan Raden Ajeng Kartini yang posisinya itu ada di Pendopo, Kabupaten Jepara. Kondisi kamarnya seperti ini. Nah, ini adalah tempat tidurnya Raden Ajeng Kartini. Sementara ini adalah foto beliau ketika setelah pas remajanya. Dan di belakang sana itu ada foto masih keluarga yang Raden Ajeng Kartini. Juga ini foto pada saat murid-murid sekolah komplit. Itu ada Raden Rukmini, Kardina, dan Kartini. Ya, seperti ini kondisinya. Alhamdulillah bisa juga mencoba membuat vlog di tempat di mana Raden Ajeng Kartini kebetulan ini ada Bapak Bupati Jepara. Bagaimana bisa Halo. menerangkan Pak bagaimana ini kondisi? Ya, ini adalah ruang bingit Ibu Raden Ajeng Kartini sebelum melakukan proses pernikahan dengan Bupati Rembang waktu itu. Jadi kamar yang sekecil ini dia gunakan untuk melakukan proses pembelajaran diri, kemudian dia mempunyai satu pemikiran yang sangat luar biasa demi kaum perempuan. Iya. Yang waktu itu Apa ya? yang namanya perempuan itu Emansipasi wanita. betul, perempuan itu kan selalu di belakang, hanya di dapur dan seterusnya. Nah, di kamar inilah beliau ini punya inspirasi Perenungan kemudian ya. merenungkan sesuatu, apakah perempuan akan seperti ini terus Iya, begitu. Nah, iya, dari iya, saat itulah kemudian mulai beranjak Kartini dewasa yang melakukan satu literasi yang sangat luar biasa. Diawali dengan melakukan satu pembicaraan surat menyurat dengan pemerintah Belanda waktu itu, ya di kamar ini. Oh, Ini di kamar kamar ini. Kartini pada saat dijalani satu pemingitan oleh orang tuanya waktu itu. Tapi yang mencoba melatar belakangi Raden Ajeng Kartini sampai punya pemikiran, maksudnya mindsetnya itu di jauh ke depan untuk emansipasi, akhirnya harusnya seperti apa gitu perempuan ke depannya itu apa aja tuh, selain dia juga sering melakukan komunikasi dengan teman-temannya atau sahabat penanya yang ada di Belanda. Kalau dari dalamnya sendiri itu maksudnya apa gitu yang memicu Raden Ajeng Kartini sehingga terlahir itu buku yang namanya Habis Gelap Terbitlah Terang atau emansipasi wanita, yang alhamdulillah sementara ini di Indonesia itu yang penting perempuan itu kalau memang punya prestasi, punya ini, kenapa enggak gitu. Sebenarnya laki-laki perempuan itu kan sama. Iya, Ya. iya. Laki-laki sama perempuan itu sama, punya hak yang sama begitu. Iya. Memang secara kodrat Iya. perempuan itu tentu dia melahirkan, dia harus merawat keluarga, dia harus melakukan dengan suami. Kalau misalnya perempuan ini kan tentunya untuk selalu memberikan sesuatu yang berbeda Iya. begitu. Tapi di sisi yang lain perempuan juga mempunyai hak sebagai seorang manusia. Manusia yang dalam dunia sosialnya harus juga berinteraksi dengan dunia luar. Perempuan juga mempunyai satu pemikiran yang sangat luar biasa, yang sebenarnya sebelum era Kartini itu mungkin di sana saat itu adalah tidak pernah dieksplor bahwa sebenarnya mempunyai sumber daya yang sangat luar biasa. Nah, Kartini mempunyai dalam perenungannya, beliau ngaji juga gitu ya, ngaji juga dengan Mbah Soleh Darat itu, yang Kiai Demak itu ya. Kiai ini mengajarkan beliau tentang keislaman, tentang ilmu pengetahuan. Nah, sehingga terinspirasi dari beliau ini kemudian bahwa sebenarnya perempuan itu mempunyai hak yang sama. Maka dari situlah diawalinya melakukan satu proses pembelajaran diri dan kemudian memberikan apa yang dia dapat. Menurut saya ini sesuatu ilham begitu ya dari Tuhan Yang Maha Kuasa Subhanahu wa taala. Maka itu supaya ilmu ini menjadi manfaat, dilakukanlah Kartini ini untuk melakukan satu pendidikan di Serambi Belakang. Oh, di belakang pendopo sini ya. Pendopo sini. Nah, itu mereka
para anak-anak yang ada di seputar Jepara diundang, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan termasuk melakukan satu pelatihan pembatik, kemudian Ukiran, inspirasi. kalau ukiran bagaimana? Apakah itu dari Ukiran ini Raden memang Ajeng sudah Kartini? ada. Oh, Ukiran dari ini sebelum sudah ada sebelum Kartini itu sudah era ada ya? Kartini. Maka pada saat motif batiknya itu pakai motif ukir. Oh, Gitu. iya. Kalau iya. ukiran sudah ada sebelumnya. Itu sejak zaman Ratu Kalinyamat, gitu ya. Jadi ratu sebelum era pemerintahan waktu itu. Jadi masih kerajaan, pemerintahan dalam bentuk kerajaan waktu itu kan. Nah, dari itu kemudian Kartini. Sebentar, Ratu Kalinyamat atau Ratu Sima? Ratu kita itu memang ada tokoh perempuannya 3. Oh iya. Yang pertama adalah Ratu Sima, itu kisaran abad ke-6 gitu. Iya. Kemudian Ratu Kalinyamat ini abad 15 dan kemudian Raden Ajeng Kartini ini di abad 19. Oh, Nah, jadi kalau begitu, kalau saya lihat itu 3 perempuan itu sangat menonjol ya. sangat menonjol. Kesimpulannya berarti gen Jepara itu adalah gen para wanita Wanita yang jangan salah, wanita juga bisa maskulin loh, maskulin dalam sebuah pemikirannya. Iya. kan? Maskulin dalam sebuah pemikirannya Pemikirannya. tanpa Tanpa menghilangkan harus kodratnya dia feminisme. sebagai wanita. Nah, ya. betul gitu. Nah, dari sisi itu kalau kita lihat dari zamannya Ratu Sima yang kita kenal bahwa sebuah ratu adil gitu. Ya, yang paling adil kalau Paling saya baca adil di waktu itu sejarah. kan gitu kan. Kalau kita berbicara soal Kalinyamat, itu juga dikenal di banyak kancah mungkin perpolitikan pada saat itu, Iya. menyerang Portugis Iya, betul, dengan betul, begitu gagahnya dengan pasukan lautnya yang luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir adalah Kartini itu sendiri, sebuah gagasan untuk melakukan emansipasi wanita. Nah, maka oleh karenanya ini tentu perempuan-perempuan Jepara khususnya dan secara umum di Indonesia ini paling tidak adalah mendapatkan sebuah inspirasi bahwa Kartini itu memang sangat luar biasa. Ya, demikian para pemirsa obrolan sesaat lama, nggak terlalu lama tapi cukup mencerahkan. Ini adalah Mas Andi atau nama lengkapnya Bapak Dian Kristiandi, betul ya? Iya, betul. Bupati Jepara yang sedang menjabat saat ini. Oke. Demikian para pemirsa atau guys. Terima kasih Bapak Andi ya. Nah, demikian pemirsa, guys, saya informasikan kondisi tempat perenungan Raden Ajeng Kartini. Seperti inilah kondisi kamarnya. Dari Jepara, Dimas Salim melaporkan. Demikian dan terima kasih. Ciao.